Halo Sobat Kupu, bertemu lagi dengan saya Devina. Dan Kupu-Kupu punya program lanjutan nih yang kemarin. Namanya BBG, Bincang Bareng Chef Gali. Tanpa berlama-lama, kita panggil saja yuk bintang tamunya yang katanya mirip artis Indonesia. Chef Gali, sini dong. Halo Sobat Kupu, halo Devina. Halo Chef Gali. Halo. Nah, Chef Gali, hari ini kita akan bahas, ya kan? Bahas tentang apa nih? Bahas sebuah tema yang seru banget di dunia perbakingan, Chef. Dunia perbakingan Iya, sekarang. namanya yaitu temanya adalah roti. Roti. Jadi udah sekitar lebih dari 20 pertanyaan yang masuk ke kolom komentar bincang bareng Chef Gali. Kemarin saya sempat baca juga sih sekilas di Instagramnya Kupu-Kupu. Banyak banget tuh pertanyaan tentang udah banyak banget ya, Chef ya. Iya. Jadi tuh Chef, pertanyaan ini memang selalu jadi masalah di Sahabat Kupu. Nah, tanpa kita berlama-lama lagi, gimana kalau kita baca aja pertanyaannya? Boleh. Boleh ya Chef ya? Siap. Yang pertama ada dari @Dilia Vina. Kita sapa dulu kali ya. Halo Dilia Vina. Pertanyaannya adalah, Chef mau tanya, Tanya apa biar nih? bagian atas roti warnanya coklat mengkilap gitu dioles apa sih? Yang betul dioles susu cair atau margarin aja? Dan olesnya sebelum masuk oven atau pas tengah matang baru dioles? Terima kasih Chef. Oke, jadi untuk mendapatkan hasil roti yang berwarna coklat, mengkilap, jadi setelah proses proofing terakhir atau final proofing, itu kita oles permukaan roti dengan susu cair dan telur, itu dikocok tuh jadi satu, lalu dioles. Setelah dioles, terus kita langsung dibakar. Nah, setelah dibakar, persis setelah keluar dari oven, langsung dioles margarin. Jadi lebih mengkilap lagi, lebih cantik lagi ya. Oke, pertanyaan kedua ya Chef. Boleh. Dari @Nia2206. Halo Nia. Chef, tips bikin roti unyil biar lembut dan gak kering gimana ya? Manggangnya di suhu berapa? Makasih Chef. Oke, jadi ini seputar roti unyil ya. Ya, roti unyil. Jadi yang harus diperhatikan lagi dalam pembuatan roti itu harus kalis. Dan setelah proses pengadukan itu adonan harus suhunya tetap dingin. Yang kedua, suhu untuk pembakaran roti unyil itu tinggi nih karena dia kan rotinya kecil-kecil. Jadi dia pasti lebih singkat nih ketika dibakar, itu sekitar suhu 200 derajat Celcius. Biasanya saya menggunakan oven bake itu sekitar 5-6 menit. Dan yang ketiga nih, balik lagi dari lamanya proses pembakaran adonan roti unyil disesuaikan dengan oven yang digunakan di rumah masing-masing. Karena setiap oven yang digunakan itu pasti berbeda-beda karakternya, seperti itu. Baik, kita ke pertanyaan ketiga ya. Lanjut lagi, dari boleh. @abahnya_arkan. Halo Abah. Hai Kupu-Kupu dan Chef Gali, mau tanya nih. Tanya apa nih? Tips Abah? dan triknya bikin donat yang bener itu gimana sih? Karena biasanya kalau nggak bangkat, Ya. timbangnya kebesaran. Udah gitu pas udah matang donatnya keras. Nah, jadi ini seputar donat ya, Dev ya. Jadi donat itu sama ya, sama halnya dengan adonan roti. Ketika kita mengaduk adonan itu harus sampai benar-benar kalis. Oke. Jadi kita tahu kalis itu seperti apa? Kalis itu belum tahu, makanya aku tanya sama Chef Gali. Jadi kalis itu adonan roti ketika kita bentangkan seperti ini, dia transparan. Nggak bolong-bolong ya? Bolong-bolong. Nah, biasanya kalau kita bentangkan seperti dia sobek, berarti dia belum kalis. Oke. Proses adonan selesai, yang harus diperhatikan yaitu ketika proses istirahat terakhir atau final proofing. Nah, untuk adonan donat ini tidak selama adonan roti ketika final proofing ini biasanya lebih singkat, paling biasanya sekitar 30 menitan dia udah bisa digoreng seperti itu. Oh gitu. Iya. Oke, selanjutnya ke pertanyaan keempat Chef. Dari siapa lagi Dari nih? @arisma_003. Haris. Chef, roti dalam kurung roti unyil, roti manis, roti sobek, roti tawar, homemade itu tahan berapa hari sih kalau tanpa pengawet? Nah, biasanya untuk roti yang dibuat di rumah sendiri atau manual itu tergantung dari packaging yang digunakan ketika di akhir. Yang pasti untuk adonan roti itu bisa sampai 3-4 hari. Itu bila packaging terakhir dilakukan dengan baik. Packaging yang dilakukan dengan baik itu ketika selesai di oven itu harus ditunggu dulu sampai dingin, baru dimasukkan ke dalam plastik. Itu packagingnya baik tuh, seperti itu. Jadi dimasukin kulkas juga boleh tuh ya?
akan kering kalau dimasukin kulkas. Oh. Suhu ruang aja Suhu ruang untuk aja roti ya. itu. Ya, betul. Chef, selanjutnya ya, pertanyaan kelima. Kelima dari siapa lagi? Dari nih? Erni. Huhu. Halo, Hai, Erni. Menurut Chef Gali, Menurut metode saya nih. mana yang paling baik atau paling bagus untuk bikin Oke. roti agar rotinya lembut? Sebenarnya semua metode roti yang digunakan itu sama baiknya atau tergantung dari mau seperti apa sih roti yang kita buat gitu ya. Oke. Karena adonan roti ini kan ada 4 metode nih. Yang pertama straight dough, yang kedua no time dough, yang ketiga dough brick, yang keempat spong dough. Nah, tergantung dari Ibu Erni sendiri menginginkan hasil roti yang seperti apa. Biasanya sih kalau saya menyarankan yang lebih bagus aromanya itu dan teksturnya itu lebih bagus yang menggunakan metode spong dough karena dia aroma rotinya lebih harum. Spong dough itu. Cuma di sini untuk menggunakan adonan metode spong dough pasti lebih panjang, makanya banyak orang yang agak malas untuk menggunakan metode ini karena prosesnya panjang seperti itu. Pertanyaan keenam ya. Dari siapa nih sekarang? Dari Cantika Susan 13. Halo cantik, cantik. Chef Gali, apakah buat roti butuh bahan tambahan seperti kalsium atau bread improver supaya Oke. sempurna? Dan bagi tips dong gimana buat roti agar bisa tahan lama tanpa pengawet. Makasih. Oke, jadi sekarang pertanyaannya seputar bread improver Bread ya. improver. Jadi saya ini nge-review dulu pada zaman dahulunya nih, kenapa diadakan bread improver pada saat ini. Jadi pada zaman dahulu itu kan belum ada yang namanya bread improver. Makanya pada zaman dahulu itu ketika kita membuat roti itu proses istirahat adonan itu tuh panjang banget sampai lama lah ya. Nah, makanya ketika sekarang diadakannya bread improver itu bisa mempersingkat waktu istirahat roti. Nah, biasanya kan kalau nggak pakai bread improver itu setelah proses pengadukan adonan selesai itu harus diamkan selama 1 jam. Itu minimal ya, 1 jam. Nah, dengan adanya bread improver cukup 10 menit udah bisa dibentuk dan dipotong. Oh, cepet banget ya. Cepet berarti ya. banget. Nah, selain itu bread improver juga di sini fungsinya sebagai pelembut adonan roti. Oh, jadi banyak fungsinya juga ya. Banyak fungsinya. Jadi di zaman yang modern ini sekarang serba canggih lah. Serba instan, juga. betul. Nah, terus untuk untuk roti yang bisa tahan lama nih. Nah, ini cuma simpel sih sebenarnya. Cuma ditunggu adonan rotinya sampai dingin setelah proses pembakaran, lalu disimpan di plastik atau tempat yang tahan udara atau kedap udara seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan ke-7. Dari siapa Dari sekarang? @mi.linda9051. Halo Mi. Gimana tips supaya roti tetap empuk walau udah dingin, Chef? Roti tetap empuk walau sudah dingin. Emang ada ya roti yang nggak empuk ketika sudah dingin? Mungkin ini masalahnya nih. Iya, Oke. ini ada masalahnya nih. Ini sama aja sih sebenarnya sama pertanyaan yang di atas tadi yang pertama. Ketika kita mengaduk adonan roti itu harus diperhatikan harus benar-benar kalis ya. Terus waktu proofing adonan harus cukup. Jangan sampai adonan roti belum mengembang sempurna itu sudah dibakar. Nah, biasanya itu membuat adonan roti cepat keras ketika selesai dibakar seperti itu. Dan jangan lupa simpan di dalam wadah kedap udara atau di dalam plastik setelah proses pembakaran selesai dan sudah dingin seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-8 ya, Chef. Ke-8, udah banyak banget nih Udah sekarang banyak pertanyaannya. nih. Kita satu persatu kita akan bahas nih, Chef. Oke. Dari @fitri88. Oke. Halo, Halo Fitri. Fitri. Dia ada 2 pertanyaan, Chef ya. 2 pertanyaan diborong Iya. sekaligus ya. Borong deh. Chef Gali, mengapa Ya. isian coklat pada roti selalu menyebabkan rotinya jadi mudah kering? Oke. Dan dia nanya juga, apa bisa membuat roti tanpa menggunakan ragi? Jika bisa, ragi diganti dengan apa ya? Oke, jadi ini seputar coklat ya. Kenapa ketika menggunakan coklat atau isian coklat hasil rotinya menjadi kering? Nah, ini karena sifat coklat adalah menyerap air, sehingga kadar air yang ada di dalam adonan roti itu terserap oleh coklat. Jadilah rotinya itu kering. Nah, makanya biasanya ketika adonan roti yang menggunakan isian coklat itu biasanya si coklatnya dicampurkan dengan minyak supaya kelembaban di dalam adonan roti itu terjaga ya. Terus kalau membuat roti tidak menggunakan ragi ya nggak akan ngembang. Jadi tetap harus Menggunakan ya. ragi gitu ya. Jadi lagi kayak bahan utamanya lah ya. Jangan lupa kita juga kan kupu-kupu punya Ya, Giskorel kita punya nih. Giskorel. Nah, Giskorel ini spesial banget ya. Jadi ketika kita membuat roti menggunakan Giskorel, ini wanginya khas Devina. Khas ya. Khas harum banget wanginya.
Nah, jadi sahabat kupu nih bisa mendapatkan atau belanja Giskorel di www.bahanmakanan.com. www.bahanmakanan.com. Ya, kita juga ada official store juga di Tokopedia dan Shopee. Jadi ada 3. Ada 3. Bahanmakanan.com, Shopee, dan Tokopedia. Itu tinggal kita cari aja dengan kunci Giskorel. Langsung keluar kupu-kupu. Langsung keluar Giskorel kupu-kupu. Giskorel kupu-kupu. Tinggal pesen deh. Nanti besoknya diantar. Bernadette Tarati. Halo Bernadette. Halo chef, mau tanya Ya, gimana apa sih nih? caranya supaya roti awet, empuk dan lembut seperti yang dijual di mall-mall? Jadi ini untuk roti yang awet, yang empuk seperti yang di mall atau modern bakery lah ya, Iya, pada modern saat ini bakery. ya. Menggunakan bahan berkualitas nih. Khususnya jangan lupa raginya ini kan bahan utama dalam pembuatan roti. Gunakan Giskorelnya kupu-kupu. Supaya apa? Supaya mengembangnya sempurna dan aroma rotinya harum. Khas ya? pasti berbeda dari yang lain ya. Nah, yang kedua, pengadungan roti juga harus tetap kalis nih. Harus sekali sih ya chef. Betul. Nah, terus ketika diistirahatkan ini diusahakan harus menggunakan proofing cabinet. Karena proofing cabinet ini dia ketika dikembangkan adonan atau diistirahatkan, dia ada uap-uapnya, jadi kelembaban roti tetap terjaga. Oke. Gitu. Terus setelah matang adonan rotinya, jangan lupa setelah dingin langsung dimasukkan ke dalam plastik atau tempat tertutup supaya tidak ada udara yang masuk. Oke, Nah, biasanya chef. kalau kita simpan di udara terbuka gini, membuat rotinya menjadi keras atau kering. Keras dan kering, jadi Betul. memang harus di suhu ruangan ya. Betul. Oke, kita ke pertanyaan ke-10 Ke-10. dari @Afrilia Cahyani. Halo April. Chef Gali, dari beberapa jenis metode pembuatan roti, metode mana yang paling membuat roti bertekstur lembut, tapi metodenya nggak rumit untuk dipraktikkan bagi pemula? Nah, di sini untuk pemula nih, biasanya pemula ini kan dibuatnya di rumah nih. Bisa menggunakan metode no time dough. No time dough. Nah, karena metode ini tidak rumit dan menghasilkan aroma roti yang cukup bagus dan teksturnya pun lembut karena proses fermentasinya yang cukup. Jadi no time dough ini jadi setelah proses pengadukan adonan sudah kalis nih. Setelah kalis diistirahatin selama 10 menit atau 1 jam. Setelah istirahat dipotong timbang, dibuletkan, terus diistirahatin lagi selama 10 menit. Setelah istirahat 10 menit lalu dibentuk. Setelah dibentuk istirahat terakhir atau final proofing selama 1 jam atau 1 jam setengah. Setelah itu bakar. Nah, itu gampang kan? Buat diaplikasikan di rumah. Seperti itu. Baik. Udah 10 aja nih Udah pertanyaannya 10 nih. Chef nih. Belum lagi 20 lagi nanti. Banyak banget ini pertanyaannya ya. Jadi ya, Chef Gali, Ya. jadi kalau sebenarnya kalau membuat roti itu mudah nggak sih sebenarnya? Sebenarnya mudah kalau kita menggunakan metodenya dengan Benar bijak ya? atau benar gitu. Nah, Dev, tadi kan kamu bilang belanja produk kupu-kupu ini bisa di 3 official store. Nah, itu di mana aja nih? Banyak kan sahabat kupu yang masih bertanya-tanya nih, kita harus belanja di official store itu di mana aja? Oke, jadi aku mau ingetin ya buat sahabat kupu. Ya. Jadi untuk belanja produk kupu-kupu yang lengkap, Ya. kamu bisa langsung klik aja ke www.bahanmakanan.com. Terus kita juga ada official store Tokopedia dan Shopee. Sama juga buat sahabat kupu. Nah, Kalau belanja di www.bahanmakanan.com lagi ada program loyalty. program loyalty itu seperti apa? Jadi gini chef, Ya. belanja dengan minimal berapapun, Belanja minimal berapapun. kumpulkan poin nanti tukar dengan barang-barang elektronik dan hadiah menarik dari bahanmakanan.com. Caranya gimana nih ngumpulin poinnya itu? Kita belanja aja terus. Kita belanja terus. Nanti ada untuk syarat dan ketentuan berlakunya bisa lihat di website www.bahanmakanan.com. Oh, ini loyalty ini hanya di bahanmakanan.com aja Iya, nih. bahanmakanan.com. Di Shopee dan Tokopedia enggak. Belum ada. Oh, jadi untuk mendapatkan promo loyalty ini, kita harus belanja di bahanmakanan.com. Ya. Belanja minimal Minimal berapapun sebanyak-banyaknya. Ya, beli warna merah rose aja nih, bisa. Iya, bisa. Nanti Udah ada poin. poin? Udah Oh, poin gitu nanti ya. kumpul. Nanti bisa ditukar nih dengan hadiah elektronik yang menarik. Oke. Gitu. Poinnya harus berapa nih? Nanti syarat dan ketentuannya berlaku Oh, bisa ada ada ya? di www.bahanmakanan.com. Jadi kita tinggal searching aja Searching di aja. www.bahanmakanan.com. Iya. Oke, Chef, gampang ya? Iya, gampang banget. Chef mau nanya nih, produk kupu-kupu untuk mengembangkan roti biar sempurna tuh apa sih? Untuk mengembangkan adonan roti menggunakan produk kupu-kupu.
Devina pasti udah tahu nih. Udah dong. Coba apa? Coba pasti sahabatku di rumah tuh masih bertanya-tanya. Nah, jadi betul ya, yang Devina pegang ini adalah yeast korel. Jadi kupu-kupu ini selain punya baking powder, soda kue, SP, TBM ya, jadi punya juga untuk pengembang adonan roti. Namanya yeast korel. Jadi yeast korel ini mengembangkan roti dan juga membuat aroma roti itu khas, harumnya. Harumnya khas ya. Khas, betul. Nah, cara pemakaiannya seperti apa sih, Chef? Yeast korel. Jadi untuk pemakaian yeast korel ini, sebelum kita campurkan ke bahan-bahan yang lain, kita larutkan dulu dengan air hangat dan diamkan selama 15 menit. Nah, dari situ udah bisa kelihatan tuh ada buih-buih nanti yang keluar. Nah, dengan adanya buih-buih itu berarti dia menandakan yeast korelnya ini masih aktif dan siap untuk digunakan pada adonan roti. Gitu. Dan ini dia cocok untuk segala macam roti ya berarti? Semuanya cocok, mau roti, donat, roti goreng, dokumedes, pizza, buahnya kayak bisa dipakai. Baik kalau kayak gitu, kita gimana kalau kita lanjut lagi ke pertanyaan? Gimana, Chef? Ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi. Masih Saya banyak? masih excited kan? Masih Excited banget untuk menjawab ya. Karena emang saya kemarin sempat baca sih di Instagramnya kupu-kupu itu panjang banget ya. Banyak banget ya. Berarti itu menandakan banyak banget penggamarnya kupu-kupu dong di Indonesia ya. Dan interest banget sama tema BBG kali ini. BBG kali ini ya, oke. Di pertanyaan ke-11 ada dari @kirana.olivia. Hai Halo, Kirana. Chef Gali mau tanya dong. Tanya apa Kalau nih? bikin donat supaya keluar white ringnya gimana caranya? Dan kenapa kalau saya bikin roti besoknya kok udah kayak sponge ya, kering kerontang? Makasih Chef. Jadi untuk mendapatkan white ring pada donat, yaitu pada saat menggorengnya ini harus diperhatikan. Jadi untuk menggoreng adonan donat ini harus menggunakan minyak yang banyak. Jadi usahakan si adonan donatnya jangan sampai terkena permukaan wajan. Jadi dia harus tetap mengapung di atas minyaknya itu. Jadi ketika adonannya mengembang, itu ada white ringnya nih. Yang putihnya itu. Nah, ya? nah, itu menggunakan minyak yang banyak. Gitu. Dan jangan sampai terkena permukaan wajan ya. Nah, terus rotinya kering itu dikarenakan adonan yang tidak kalis pada saat proses pengadukan dan tidak segera di packing pada saat sudah matang. Begitu, Chef. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-12. Ke-12. Dari @moringa.k. Halo Moring. Pengen bikin roti tawar menggunakan oven hook bagaimana, Chef? Bukan hook tapi ini hock ya. Oh, hook, oke. Bukan hock ya. Oke, bukan hook. Beda ya. Beda. Tapi ini hock. Hook. Ya. Jadi gunakan suhu tinggi pada proses pembakarannya. Nah, biasanya pada zaman dulu itu untuk mengatur atau menandakan suhu itu kita masukin tangan nih. Oh, itu nggak panas tuh? Nah, makanya kalau kita masuk tangan segini, ini menandakan sudah panas. Tapi kok segini nggak? Ini biasanya 180 nih. Kalau tangan segini, 180 sampai 200. Kalau masih setengah gini, ini 160 sampai 170. Nah, kalau di sini berarti ini masih 150. Kalau segini ini masih dingin ya. Iya. Jadi paham nggak? Paham. Pada zaman dulu itu emang zaman dulu nenek moyang kita itu pintar ya. Iya, benar pintar ya. Meskipun nggak ada peralatan yang modern seperti sekarang, mereka masih bisa menggunakan apa yang Tuhan ciptakan untuk kita. Saya baru tahu. Baru tahu ya, karena saya kasih tahu. Oke. Jadi bergaul sama saya harus lebih banyak ilmu ya. Banyak ilmu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-13, Chef. Dari siapa sekarang? Dari @u1a_2210. Halo Kakak. Chef, gimana Ya. caranya supaya roti tidak kempes setelah matang? Padahal waktu proofing dan dipanggang melar dengan baik. Nah, itu biasanya roti yang kempes lagi ketika dikeluarkan dari oven itu biasanya overproofing. Overproofing ini jadi ketika kita proses istirahat terakhir itu terlalu panjang. Harusnya sejam, ini sejam setengah baru dibakar. Nah, itu menyebabkan adonan roti ketika di oven dia mengembang dan ketika dikeluarkan dia kempes lagi. Jadi tidak cukup buat menahan udara yang ada di dalam adonan roti. Baik. Jadi waktu yang digunakan untuk proofing itu, jika menggunakan proofing kabinet, tahu nggak proofing kabinet? Belum tuh. Di proofing kabinet itu semacam alat, itu ketika nyala itu ada uap yang keluar. Nah, jadi ketika adonan roti masuk ke dalam proofing kabinet, itu bisa mengembang dengan adanya uap. Gitu, uap panas ya. Hangat sih lebih tepatnya. Panas hangat ya? Ya, nggak panas. Nah, biasanya sekitar
40 menit itu biasanya kalau dalam proofing kabinet. Nah kalau di suhu ruang biasa diistirahatinnya biasanya sampai sejam. Dan jangan lupa ketika kalau kita mengistirahatkan adonan di suhu ruang biasa nih, itu harus tutup plastik. Wrapping plastik. Jangan plastik biasa aja. Biasa. Kalau di wrapping nanti dia nggak akan naik. Bukan, ketika dia akan naik dia akan ketahan sama plastiknya. Oh iya. Gitu. Chef. Tapi jangan lupa ya ditutup plastik supaya nanti permukaan rotinya tidak kering. Seperti itu, Devina. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ke-14 dari @fier_insta. Halo Fier. Aku bikin roti pandesal Filipina, Oke. takaran dan cara sesuai resep. Tapi kok hasilnya kering dan sedikit keras ya, Chef? Jadi untuk roti pandesal ini kan emang khasnya Filipina ya. Jadi rotinya ini teksturnya benar-benar lembut sekali ya. Jadi pastikan adonan roti ini harus berkalis ya. Dan istirahat adonan harus cukup. Tadi sempat dibahas kan kalau adonan tidak cukup istirahat itu akan membuat teksturnya menjadi padat. Seperti itu Devina. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-15. Ke-15 dari 15 siapa nih, sekarang? Dari @sylvia_richard. Halo Sylvie. Chef mau tanya gimana ya caranya agar roti bisa halus tanpa pelembut dan gak kempes saat selesai di oven. Oke, jadi gunakan kuning telur dan susu cair pada adonan roti ya. Agar adonan tidak kempes pada saat setelah dibakar, usahakan pada saat final proofing atau istirahat terakhir, gunakan waktu yang cukup dan tidak berlebih. Yang tadi kita bahas pada ya, Iya. jika waktunya 60 menit ya harus 60 menit langsung dibakar seperti itu. Dan usahakan ovennya tidak mengantri. Mengantri itu seperti apa tuh, Jadi Chef? misalnya oven kita cuma satu nih, sedangkan kita ngadon 5 kilo ya, nggak akan bisa. Makanya Jadi kita harus harus disesuaikan sesuaikan ya. oven. Gitu. Oke Chef, kita lanjut ke pertanyaan ke-16 Ke-16 nih. dari siapa? @nurfaiza_apriliani. Halo Nur. Hai Chef, mau ikutan tanya juga nih. Kalau untuk ukuran 1/4 kilo tepung terigu untuk Ya. bikin roti bagusan pakai 2 kuning telur atau 1 telur utuh. Terima kasih. Jadi untuk 1/4 kilogram tepung ya ini atau 250 gram tepung terigu, cukup menggunakan 1 butir kuning telur itu sudah bisa, sudah dapat kelembutannya dan gizinya pun ada. Oke, gitu aja Chef ya. Itu aja simple ya. Simple banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 17. Oke, dari siapa sekarang pertanyaannya? @arnes_zahari. Halo Arnes. Chef, bagaimana supaya roti tetap moist kalau dimakan besok harinya? Atau biar tidak seret? Dipastikan lagi adonannya harus sampai kalis dulu nih ketika diaduk. Waktu istirahat adonannya cukup dan harus langsung segera dimasukkan plastik atau tempat kedap udara setelah adonan roti itu dingin. Itu aja sih. Itu aja ya, simpel banget kuncinya ya. Betul. Dan lanjut ke pertanyaan ke-18 Oke. dari @bundarana_power. Halo Bunda. Chef Gali mau tanya, baru pertama kali nih nyoba buat roti. Kenapa ya rotiku di luarnya keras, kriuk-kriuk, crispy gitu, tapi dalamnya lembut? Makasih. Ini ada dua masalah sih biasanya ya. Yang pertama itu pada saat proofing itu si adonan rotinya kurang uap. Kurang uap. Jadi makanya dengan adanya kabinet itu, proofing kabinet itu kan ada uap-uap tuh. Jadi adonan rotinya itu masih tetap kelembabannya terjaga. Kalau kita proofing roti di suhu ruang seperti ini, biasanya itu harus dibantu dengan disemprotkan dengan air. Semprotkan dengan air. Semprotkan dengan air supaya kelembaban roti itu tetap terjaga. Nah yang kedua, dipastikan ini suhu untuk membakar rotinya tepat nggak. Biasanya adonan roti kering ini dikarenakan suhunya rendah seperti itu. Gitu ya, Iya, Chef ya, solusinya. Chef, kita lanjut aja ke Boleh. pertanyaan 19 ya. Dari @dewi_feranti. Halo, Dewi. Chef mau tanya, Ya. kan ada tuh bahan roti yang berbahan whipped cream dengan susu cair. Betul. Andai diganti full whipped cream, apa pengaruh ke tekstur roti atau kerasa ya, Chef? Jadi jelas ya, bila diganti semua full menggunakan whipping cream, tekstur dan rasa jelas akan berbeda. Jadi biasanya kalau menggunakan full whipping cream kan dia lemak semua ya, jadi dia teksturnya akan berlembut, cuma akan sulit untuk mengembang karena berat oleh lemak. Seperti itu deh. Oh gitu. Iya. Nah, kita ke pertanyaan ke-20 nih, Chef. 20 nih. Pertanyaan ke-20 dari @lim_henny. Halo Lim. Chef Gali, tips dong supaya roti sewaktu dimakan tidak ngaret atau lengket
awet empuknya, serat halus dan tidak keriput. Thanks chef. Oke, jadi aduk adonannya hingga kalis. Harus kalis ya. Harus kalis ya. Harus kalis sahabat ya. kuku. Cukup waktu istirahatnya. Jadi waktu istirahat adonan roti ini idealnya 3 kali nih setelah proses pengadukan, setelah proses timbang, dan setelah proses pembentukan. Itu dia melalui 3 proofing ya. Dan segera masukkan roti pada plastik atau wadah kedap udara pada saat setelah dibakar dan rotinya sudah dingin supaya adorannya tidak kering seperti itu. Seperti itu. Oke. Chef Gali, Iya. dari tadi nih kita udah ngobrol, terus udah jawab semua pertanyaan beberapa dari sahabat kupu ya kan? Panjang banget ya waktunya. Panjang kita ya, banget. dari awal sampai sekarang Sampai nih. sekarang sampai ke Benar. pertanyaan 20 ya. Iya, benar, Nah benar. Chef Gali tuh kagak ada aus-ausnya, tapi tenggorokan gak kering. Gak berasa haus sih, saking senengnya ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabatku semua nih. Tapi Tapi ada aus-aus dikit lah ya. ada dikit lah udah mulai kering. Udah mulai kering. Nah Chef, di depan kita udah ada kreasi dari pasta produk kupu-kupu Chef. Betul banget. Coba Chef, yang ini coba tebak nih dari pasta apa? Ini karena warnanya pink, cantik. Bisa jadi kalau pasta es doger. Pasta es doger. Bener Iya nggak sih? benar. Bener ya, es doger Kalau ya? yang hijau ini sirsak hijau. Rusak hijau, cantik Terus ya warnanya ya. cantik banget ya warnanya ya. Chef, ada lagi yang di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah. Warnanya lagi hits kekinian banget, ungu lilak gitu kan. Unyu ya. Unyu. Benar. Tahu nggak dari produk apa? Kan Chef tadi yang bikin. Tahu dong. Apa? Produk pasta talas. Jadi kupu-kupu nih Betul. mau ngeluarin produk terbaru pasta talas Chef. Pasta talas ya. Hmm. Jadi ini kita buat minuman semua ini menggunakan pastanya dari kupu-kupu. Jadi pasta kupu-kupu ini selain bisa digunakan untuk membuat cake, membuat roti, membuat cookies, bisa juga digunakan untuk membuat minuman. Jadi cara bikinnya gampang banget nih, simple banget. Ini bahan utamanya pasta sirsak hijau kupu-kupu, pasta es doger kupu-kupu, dan yang ini juga pasta talasnya kupu-kupu. Ada perbedaan nih antara yang depan sama yang belakang. Betul. Kalau yang depan ini cukup menggunakan air matang aja, ditambahkan gula cairnya kupu-kupu, ditambahkan biji selasih kupu-kupu, dan kalau ingin lebih dingin bisa tambahkan es batu. Nah yang belakang ini kita gunakan kental manis. Kental manis, SKM dan atau bisa dikreasikan dengan lainnya. Ya betul, jadi warnanya selain cantik seperti ini bisa juga dikreasikan menjadi unyu seperti ini. Iya ya, unyu banget. Jadi kan rasa talas ini sekarang lagi hits banget ya. Hits banget ya. Jadi kita gunakan warna ini, rasa manisnya dapat, rasa talasnya dapat, warnanya juga cantik. Dan cantik ya. Betul. Aku mau kasih tau juga nih sahabat kupu. Jadi produk pasta talas kupu-kupu yang terbaru ini bisa kamu dapetin di www.bahanmakanan.com. Bahanmakanan.com. Baru di situ aja nih. Baru di situ aja. Nanti Oke. akan ada di official store, tapi nanti pembelanjaannya bisa di www.bahanmakanan dulu. Oke, jadi untuk sahabat kupu sekarang yang wah udah ada pasta baru nih pasti banyak yang mau nyoba dong. Itu bisa didapatkan di www.bahanmakanan.com. Terus kalau untuk yang gula cair nih, gula cairnya seperti ini. kupu-kupu tuh punya gula cair ya. Ini bisa juga dibelanja di www.bahanmakanan.com juga. Sama juga ya. Sama juga, Chef. Ya, kebanyakan sih kendalanya gini loh, Dev. Ibu-ibu tuh malas beli gula cair karena katanya kalau setelah digunakan itu dia jadi keras kristal. Nah, beda halnya ya dengan gula cair kupu-kupu ini, meskipun dia sudah digunakan dan sudah terbuka, dia teksturnya atau posisinya dia cair seperti ini. Cair ya. Tidak ada gumpalan kristal ya. Wow. Jadi bagus kan berarti produknya sekali, ya. yes. Bening lagi ya. Bening. Terus manis lagi kan? Manis, Kayak benar. saya. Kamu asam atau manis ya? Manis dong, Kamu Chef. gemuk kayaknya nih. Chef. Ya. Tapi sebelum lanjut pertanyaan kita minum dulu. Boleh kita coba ya hasil Coba, hasilnya. cobain ya. Saya coba yang mana nih? Ini Oh, coba kamu yang aku bening yang kan? bening. Oke, yang Nanti sirsak aku ya. coba yang ini juga. Boleh. Coba ya. Enak. Coba sekarang aku yang cobain talas ya. Boleh. Nah, ini sahabat kupu, bila dirasa ini kurang segar kan biasanya pengen ada yang asam-asam nih. Bisa ditambahkan lagi citron zurnya kupu-kupu. Oh bisa juga ya? Bisa juga. Jadi sisa hijau kan ibaratnya identik dengan asam ya. Bisa ditambahkan citron zurnya kupu-kupu gitu. Oke deh Chef. Tuh. Kita udah cobain ya kreasi minuman dari pasta produk kupu. Enak banget ya. Enak banget. Yang tadinya
haus, Udah haus sekarang. jadi pelepas dahaga. Pas dahaga. Ya, Kita lanjut ke pertanyaan 21. 21 sekarang. Oke. Ya. Dari @lilis_azar. Halo Lilis. Dear kupu-kupu dan Chef Gali, apakah penggunaan mixer roti mempengaruhi hasil kelembutan dari roti? Dan bagaimana cara menguleni roti tanpa mixer atau manual agar hasilnya bisa lembut juga teksturnya? Jadi penggunaan mixer pada pembuatan roti ini sangat berpengaruh pada hasilnya ya. Biasanya kan kalau kita mengaduk menggunakan tangan manual, telapak tangan itu kan panas ya. Itu otomatis panas dari telapak tangan ini bisa berpindah ke adonan dan membuat adonan ini menjadi panas. Nah biasanya adonan panas ini yang membuat kualitas dari hasil akhir roti itu kurang baik. Jadi turun ya? Ya. Nah terus jika menggunakan mixer pada saat pengadukan, gula pasirnya itu usahakan dilarutkan dulu nih. Dilarutkan dulu dengan air, lalu kita bisa campurkan dengan bahan-bahan lain. Baru kita menggunakan tangan membilasnya seperti itu. Baik. Dan gunakan air es. Air es ya, biar konsistensi dari suhu adonannya itu tetap terjaga. Oke, gampang banget ya Chef ya solusinya. Betul. Nah, pertanyaan kedua-dua Chef. Kedua-dua dari siapa sekarang? @henny_lucia. Halo Hai, Henny. Chef Gali tanya Ya. dong, apakah pemakaian ragi instan atau yeast mempengaruhi aroma dan serat roti? Sebaiknya haruskah dibuat diam? Tips dan triknya supaya roti beraroma wangi, lembut, halus, moist, dan tidak cepat berjamur. Terima kasih Chef. Baik, kita akan menghasilkan adonan roti atau hasil roti yang wanginya ini khas. Wanginya khas ya, beda sama roti biasanya deh. Wanginya kan biasanya agak asam-asam gitu ya. Kalau ini tuh wanginya khas tuh, kayak lebih ke susu gitu loh. Wanginya lebih ke susu ya? Iya, wanginya ini khas tuh untuk iskolanya kupu-kupu ini. Nah, terus untuk menggunakan adonan biang ya, bila ingin adonan rotinya benar-benar wangi, itu lebih baik menggunakan adonan biang. Jadi kita bikin adonan biangnya dulu. Setelah adonan biangnya siap, kita bisa langsung mencampurnya dengan adonan gitu. Terus agar roti tidak cepat berjamur, usahakan atau harus ya, ketika adonan roti atau rotinya sudah keluar dari oven, sudah dingin, langsung di packing. Di packing ya? Langsung gitu. Dengan packing yang tepat, dengan waktu yang tepat, itu akan membuat hasil roti lebih tahan lama. Tahan lama. Gitu. Dan kelembutannya tetap terjaga. Dan jangan lupa pakai raginya gis korelnya kupu-kupu. Oke, pertanyaan ke-23 ya Chef. Oke. Dari @Yanri Masapitri. Halo Yandri. Chef, kalau loyang cake mau Ya. pakai kertas roti, loyangnya harus diolesi mentega dulu nggak? Atau nggak bisa juga oke? Oke, nah jadi kayaknya Ibu Yandri ini gemar sekali nih membuat cake. Karena kita kan sekarang lagi membahas roti kan, Ya. tapi yang dibahas itu cake. Tapi nggak apa-apa ya, karena kita sedang di acaranya BBG, kita jawab pertanyaannya Ibu Yandri ini. Ibu Yandri ini tentang kertas roti nih. Jadi jika loyang untuk membuat cake menggunakan kertas roti, itu tidak perlu lagi dioles margarin atau butter. Cukup menggunakan kertas roti saja. Seperti itu Ibu Yandri ya. Oke, selanjutnya ke pertanyaan 24 ya Chef. Oke. Dari @umnabila. Halo Chef Gali, proofingnya ideal itu berapa kali sih? Dan masing-masing proofing waktunya berapa lama? Nah ini tadi kita udah bahas ya. Kita jawab lagi nih. Jadi proofing yang ideal itu ada 3 kali. Setelah pengadukan, itu kalau menggunakan blend improver cukup 10 menit. Kalau tidak menggunakan blend improver itu bisa 1 jam. Dan yang kedua, setelah dibulatkan, istirahat lagi 10 menit. Dan yang terakhir nih, setelah dibentuk, ini istirahatnya bisa 1 sampai 1,5 jam nih deh. Oke, dan kita ke pertanyaan 25 Chef. Betul. Dari @Ayu Ratna Dewi. Halo Ayu. Chef Gali mau tanya nih, Boleh. cara buat roti donat biar lembut dan enak seperti donat yang di mall nih, yang Ya. kayak Jeko atau Oke. Mister. Karena kalau aku buat pasti agak keras seperti donat pasar. Tipsnya apa sih agar awet empuknya dan untuk berapa hari? Cara penyimpanannya bagaimana? Cukup banyak ya pertanyaan dari Ibu Ayu. Diborong ya Ibu Ayu Borong. ya. Jadi pastikan adonannya kalis lagi nih. Kalis lagi. Pokoknya adonan roti itu harus kalis ya, untuk mendapatkan kelembutan dari adonan roti itu. Terus pastikan adonan cukup istirahatnya atau proofingnya nih. Kadang kan ada yang kurang, ada yang berlebih, nah itu harus dipastikan benar-benar cukup dan pas ya. Gunakan bahan berkualitas juga nih, karena bahan berkualitas juga itu ngaruh ke tekstur, rasa, aroma ya pada donat itu.
Terus pada saat sudah dingin, sudah digoreng, itu pastikan simpan di wadah tertutup atau di plastik. Tertutup ya. Nah, dari keempukan donat bisa sampai 2-3 hari deh. 2-3 hari. Panjang kan? Juga. Ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Boleh? Ke pertanyaan ke-26, Chef. Ya, dari siapa nih? @elisa_umami. Halo Elisa. Chef Gali, pemberian ragi saat bikin roti atau donat sebaiknya dilarutkan di air dan menunggu aktif atau langsung dicampur ke bahan adonan sih, dan apa ada perbedaan hasilnya? Nah, jadi untuk Ibu Elisa ini, bila Ibu misalnya nih pesanan banyak nih, dikejar-kejar waktu, jadi otomatis pengen cepet kan raginya bereaksi, nah itu bisa dilarutkan dulu dengan air hangat. Bila nyantai lah di rumah gitu ya, itu tidak perlu dilarutkan dulu. Jadi fungsi dari dilarutkan dengan air hangat ini untuk membuat raginya aktif lebih cepat, seperti itu deh. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kalau ragi di sekolah kita kan ini cara pemakaian juga gampang ya, Chef ya. Betul. Tinggal kita larutkan dengan air hangat, simpan selama 15 menit, bisa langsung digunakan untuk membuat adonan roti. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 27. 27, oke. Dari @dj_anggi. Halo DJ. Halo Chef Gali katanya. Halo. Saya mau tanya, apa fungsi garam dalam pembuatan roti dan benarkah garam tidak boleh masuk adonan bebarengan dengan ragi? Terima kasih. Oke, jadi untuk garam ini di sini sebagai penambah rasa gurih pada adonan roti dan juga membantu elastisitas dari adonan dan membantu roti lebih kokoh. Nah, betul sekali ya, karena bila ragi bersentuhan langsung dengan garam itu bisa menghambat kinerja ragi. Nah, makanya ketika adonan roti itu garam itu dimasukkan terakhir berbarengan dengan margarin atau butter, karena ragi itu sangat rentan sekali bila langsung bersentuhan dengan garam. Gitu ya, Chef ya. Jadi ibaratnya gitu lah, garam itu racunnya ragi bila bersentuhan langsung, seperti itu. Makanya ketika sudah jadi adonan nih, menggumpal, itu baru garam bisa masuk gitu. Oke, Chef. Kita lanjut ke pertanyaan 28, Chef. Oke, dari @dovewoodchef. Halo Dov. Chef, mau nanya Ya. dong. Untuk buat roti tawar yang enak, apakah harus pakai bahan tulis? Aktifan ragi 10-12 jam. Proofing adonannya berapa lama? Jadi untuk menghasilkan aroma yang wangi itu memang harus menggunakan adonan polis ya. Karena dengan adonan ini aroma roti itu bisa khas ya, wangi banget itu. Nah, untuk proofing adonan roti tawar ya ini ya, itu cukup sampai 3/4 loyangnya roti tawar aja itu bisa langsung dibakar. Seperti itu deh. Seperti itu ya? Iya. Chef, ini pertanyaan terakhir. Terakhir dari siapa nih? Dari @dapuer.gias. Halo Dapuer. Chef Gali mau nanya, Ya, apa nih? bagaimana biar roti nggak overproofing kalau kita buat roti untuk produksi 3 kilo atau lebih dalam sekali adonan? Dan kalau kita menggunakan tepung protein tinggi dan protein sedang, lebih bagus mana nih hasil mixnya? Jadi pastikan oven dan loyang untuk kebakarnya itu cukup. Kalau kita mengaduknya banyak, otomatis ketersediaan loyang dan oven juga harus cukup nih Dep. Jangan sampai kita ngaduknya banyak, oven dan loyang sedikit. Itu otomatis harus bakalan nunggu tuh adonan. Jadi harus seimbang ya? Harus seimbang. Bila adonan sekilo nih, ovennya berarti sudah cukup untuk adonan sekilo, seperti itu ya. Terus jadi agar itu fungsinya itu agar adonan tidak menunggu terlalu lama. Bila adonan menunggu terlalu lama, otomatis akan overproofing dan akan kempes lagi nanti. Kempes lagi ya, Chef, nggak ngembang bagus. Terus dengan menggunakan protein tinggi itu untuk membuat adonan roti itu sudah cukup. Nah, bila ingin lebih lembut lagi, bisa dicampurkan dengan tepung terigu protein sedang. Bisa di mix ya, berarti Bisa. ya. Jadi teksturnya itu untuk full protein tinggi itu biar kokoh tinggi. Nah, otomatis kan kita ingin rasa lembutnya juga kan. Nah, rasa lembutnya ini bisa didapatkan melalui tepung terigu protein sedang. Jadi perbandingannya misalnya bikin sekilo nih. 800-nya tepung terigu protein tinggi, 200-nya tepung terigu protein sedang, di mix jadi satu. Jadi nanti tekstur kokoh rotinya dapat, kelembutan rotinya dapat. Jadi dapat semua di situ. Dapat 2-in-1 ya, Chef ya. Betul deh. Wah, Chef, ini kan udah menjawab banyak pertanyaan dari sahabatku. Banyak banget nih ya. Sampai kita kehausan tadi ya. Kehausan tadi loh. Betul, betul. Nah, kita tuh sekarang masuk
sesi yang dinanti-nanti sama Sesi apa nih, Dev? Itu undian berhadiah, Chef. Selain bertanya, dapat hadiah juga. Hadiah juga. Untung banget ya di Untung kupu-kupu ya. banget, ya kan? Pantesan ya banyak yang bertanya itu seperti itu ya. Chef, gimana kalau misalnya kita mulai berundian? Boleh. Hai sis, boleh dong fishball-nya. Jadi saya ambil ya. Boleh, ambil Chef. Nah ini jadi ini semua Jadi gini, pertanyaan. Chef, pertanyaannya semua udah ditampung di sini ya Chef ya. Oke. Chef cuma gampang banget. Gimana caranya? Chef nih cuman Hah? tinggal masukin tangan, muter-muter aja terus ambil 3 kertas. Masukin tangan, muter-muter, ambil 3 kertas. 3 kertas. Nanti kita baca bareng-bareng siapa sahabat kupu yang pertanyaannya beruntung dapat hadiah dari kita. Kita Nih, langsung ambil aja ya. Langsung aja, tapi Chef ada syarat ini. Apa nih syaratnya? Jadi pas Chef mulai berundian ya, Heeh. aku akan bilang muter gitu ya. Muternya itu tangan Iya, berarti ya. muter tangan. Oke. Terus pas aku stop baru Berhenti. Chef Gali baru stop. Oke, Ambil. boleh, Oke? boleh, boleh. Muter Nanti ya. kamu nyanyi ya. Tapi aku nyanyi nih. Ya, aku Oke. muter nih. Oke. Muter. Muter. Boleh. Muter. Muter, Mam. Stop. Ambil satu nih. Ambil satu dulu. Ambil satu. Ini susah banget ya. Nah, Ada satu. udah ambil satu langsung bukan Taruh nanti sini, nih. nanti. Taruh sini. Terus lagi dong. Muter. Jangan damping gue yang goyang. Muter. Suka ada efeknya nih, Stop. gitu nih. Stop. Stop. 2. Nah, lagi Satu lagi yang nih ya. terakhir. Tunggu, biar Oh, lebih biar itu lebih ya. tutup mata dong, tutup Oke. mata. Oh gini. Udah mulai nih udah? Udah, Chef. Oke. Langsung pada lihat mana nih? Aku kesini ya. Muter, Muter. Chef. Muter. Muter. Stop, Chef. Stop. Nah, Oke. ya. 3 nih. Oke, ada 3 nih ya. Boleh. Dan sekarang kita mau bacain. Boleh. Siapa aja nih yang beruntung? Mana saja yang beruntung sahabat kupu? Basahin dulu. Buka ya. Wah, ini pertanyaan terakhir tadi dari Terakhir ibu tadi. @dapur.dias. Yang bikin kita berantem tadi ya. Yang tadi kita berantem Benar, gara-gara ya. penamaannya ya. Namanya betul. Terus yang kedua, Chef, Dari siapa nih? dari @abahnya_arka. Abah, Si ya. Abah, benar Ya. kan? Terus yang ketiga, Terakhir nih. yang terakhir Dari siapa? dari @mi.linda9051. Pertanyaannya apa nih? Gimana tips supaya lebih tetap empuk kalau Ya. udah dingin? Selamat buat 3 sahabat kupu yang beruntung di Bincang bareng Chef Gali episode 1. Temanya roti ya sekarang ya. Roti. Oke. Dan terima kasih juga buat sahabat kupu yang sudah memberi pertanyaan, dan Chef Gali juga nih udah main Oke. video kupu-kupu. Sama-sama Devina. Nah sahabat kupu, aku mau minta bantuannya nih. Bantuan apa? Bantuan ini Chef. Apa? Coba isi kira-kira tema apa ya selanjutnya kita akan bahas di Bincang bareng Chef Gali. Komentar atau gimana Oh, nih? di komentar. Komentar ya, Instagram nanti. dan di YouTube kita nanti. Oh di Instagram, di YouTube, Hmm. Facebook. Di YouTube dan Facebook dan Instagram dan Twitter. Pokoknya Oke. kita akan promo Di sosial medianya di sosial Kupu media ya. Kupu. Oke. Oke, kalau kayak gitu ya Chef. Kita Oke. bye-bye dulu kali ya sama sahabat Kupu. Bye. Bye.